Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Dasim Budiman Shah MSI. Yang saya hormati Pembina Kemahasiswaan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Dwi Iman Mutakin, SHMH, dan Pakanigara, SHMH, serta seluruh dosen yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan tentunya seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada acara ini. Dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin semuanya, pada kesempatan ini, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan mengundang seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi. Kemarin kita sudah mendata melalui pembina kemahasiswaan dan beberapa dosen. Kenapa ini perlu didata? Karena tidak seluruhnya mahasiswa yang berprestasi, dan ternyata sesudah didata secara rinci, terdapat banyak sekali mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia yang berprestasi, namun sayang sekali tidak melapor kepada Departemen PKN. Tapi alhamdulillah bahkan sampai tadi pagi beberapa mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan berprestasi dalam event-event tertentu. Untuk mengalokasikan waktu, saya berikan kepada pembina kemahasiswaan untuk membacakan data dan nama mahasiswa berprestasi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Bapak Dwi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Susan. Baik, saya akan membacakan data dan daftar mahasiswa berprestasi Departemen PKN FPPS UPI 2019-2020 jenjang S1 dan pasca sarjana. Pertama adalah saya Audatul Aulia dengan prestasi juara 3 lomba esai mahasiswa tingkat nasional dan 15 esai terbaik lomba esai mahasiswa nasional. Kedua, Anissa Fadilah dengan prestasi juara harapan 2 lomba pidato ala Soekarno. Ketiga, Diksi Inka Pradana dengan prestasi juara harapan 1 lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Keempat, Muhammad Zafran Agustian dengan prestasi juara 1 dan penghargaan individual sebagai Best Defensive Lineman Personal Flag Football Burning Ball. Ketujuh, lalu kelima, Noval Rizkia Rahman dengan prestasi juara 1 di kelas 49 kg payung bebas, kejuaraan payung bebas tingkat nasional. Lalu selanjutnya yang keenam, Elsa Fahrizal dengan prestasi juara 2 senior putri under 49 kg Wali Kota Cup Taekwondo 2019. Selanjutnya yang ketujuh, Fahrul Kurniawan dengan prestasi finalis Putra Bumi Siliwangi Top 20 Putra Putri Bumi Siliwangi dan terpilih menjadi leader koordinator wilayah Kota Bandung dalam gerakan mengajar desa, dan terpilih juga menjadi 100 peserta pengabdian dan menjadi divisi operasional chapter Bandung Senyum Anak Nusantara. Kedelapan, Wafa Nur Azizah dengan prestasi juara kedua lomba debat tingkat nasional PLS Edufair ketiga UNESA dan 24 besar regional barat kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia Mahkamah Konstitusi. Lalu yang ke-9 adalah Noval Hidayah dengan prestasi
24 besar regional barat kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia Mahkamah Konstitusi. 10 Indah Wulandari dengan prestasi sebagai Mojang Mimitan Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Cianjur 2019, dan sebagai peserta terbaik Chandra di Muka Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, lalu terpilih menjadi tim master dan tim fundraising Gerakan Mengajar Desa, lalu terpilih menjadi ajudan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam program Jabar Future Leader 2020. Selanjutnya, Reza Ananta menjadi juara Harapan 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, ini bersama dengan CHMC, dengan Aji Miftah Fauzi, lalu Aditya Pradana Saputra, Muhammad Febriansah, Rizky Haryanto, dan Riffi Ahmad Jalari. Selain itu, Riffi Ahmad Jalari juga mempunyai prestasi top 8 besar Lomba Debat Tingkat Nasional PLS Edufair ketiga UNESA. Lalu selanjutnya ada Fajar Sidik Mutakin dengan prestasi juara Harapan 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Lalu 24 besar regional barat kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia ke-8 Mahkamah Konstitusi, dan juara 2 Lomba Debat Tingkat Nasional PLS Edufair 3 UNESA. Ke-18 ada Dewi Simanjuntak dengan prestasi top 8 besar Lomba Debat Tingkat Nasional PLS Edufair 3 UNESA. Dan yang ke-19 ada Hafidz Nur dengan prestasi top 8 besar Lomba Debat Tingkat Nasional PLS Edufair ketiga UNESA. Yang ke-20 ada Tareх Febriana Putra dengan prestasi 1. Juara 3 Lomba Debat Kewarganegaraan Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Hima PKNH Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu juara 1 Piala Gubernur Kesultanan Yogyakarta, dan peringkat 1 Best Speaker Lomba Debat Civic Spectator Program Sarjana Tingkat Nasional 2020 Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Kanigara untuk membacakan prestasi mahasiswa selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Prestasi mahasiswa selanjutnya yang ke-21 itu diraih oleh Siti Zahra Rahmadini sebagai juara 3 dalam Lomba Debat Kewarganegaraan Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan PKNH Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian juara 3 dalam Lomba Film Pendek Tingkat Nasional. Kemudian juara 1 Piala Gubernur Kesultanan Yogyakarta dalam Lomba Debat Mahasiswa Civic Spectator Program Sarjana Tingkat Nasional. Kemudian mahasiswa ke-22 atas nama Fauziah. Yang pertama, Volunteer at National Initiative for Community Empowerment atau NICE in Raja Ampat. Yang kedua, Gerakan Menghadap Laut 2.0 Pandu Laut Nusantara. Yang ketiga, juara 3 Lomba Debat Kewarganegaraan Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Hima PKNH Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, top 4 besar Lomba Debat Pendidikan Tingkat Nasional Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, Delegation and Speakers of Saudara Satu Negara ke-5 di Bangkok. Selanjutnya, juara 1 Lomba Debat Nasional Civic Spectator Universitas PGRI Yogyakarta. Mahasiswa selanjutnya yang ke-23 atas nama Wuri Rezeki. Yang pertama, juara 1 Color Guard Flag dalam Indonesia Marching Ensemble Competition. Selanjutnya, juara 2 World Class dalam Indonesia Drum Corps Championship. Selanjutnya, juara 1 Color Guard Contest dalam Grand Prix Marching Band. Mahasiswa selanjutnya nomor 24 atas nama Juang Pratama Abdi dengan prestasi juara 3 film pendek media pembelajaran PKN tingkat nasional. Mahasiswa selanjutnya nomor 25 atas nama Angela Haryesta Dewi dengan prestasi
Yang pertama, Top 24 tingkat regional barat, kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia ke-12. Selanjutnya, peringkat 10 besar, kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2018, tahap regional barat. Selanjutnya, top 8 besar, lomba debat tingkat nasional PLS Edufair ketiga di UNESA. Mahasiswa selanjutnya nomor 26 atas nama Sandra Tresnayadi dengan prestasi top 24 tingkat regional barat, kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia ke-12. Selanjutnya, peringkat 10 besar, kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2018, tahap regional barat. Selanjutnya, top 8 besar, lomba debat tingkat nasional PLS Edufair ketiga di UNESA. Mahasiswa selanjutnya nomor 27 atas nama Noviandi Harahap dengan prestasi top 24 tingkat regional barat, kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia ke-12. Selanjutnya, peringkat 10 besar kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2018 tahap regional barat. Prestasi selanjutnya, juara 2 dalam lomba debat tingkat nasional PLS Edufair ketiga di UNESA. Prestasi selanjutnya, juara harapan 1 dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI atau uji cinta kebangsaan 4 pilar MPR RI Bikers Indonesia. Prestasi selanjutnya, mahasiswa berprestasi tingkat Departemen Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2019. Mahasiswa selanjutnya nomor 28 atas nama Jaduk Grahana Algianza dengan prestasi juara harapan 1 dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI atau uji cinta kebangsaan 4 pilar MPR RI Bikers Indonesia. Mahasiswa selanjutnya nomor 29 atas nama Aji Mulyana dengan prestasi juara harapan 1 lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI atau uji cinta kebangsaan 4 pilar MPR RI Bikers Indonesia. Mahasiswa selanjutnya atas nama Winda Indriani Supriyatna dengan prestasi First Winners of Project Citizen dalam Project Citizen dalam ajang The First International of Nationality and Diversity Camp se-Asia Tenggara. Mahasiswa selanjutnya nomor 31 atas nama Ja'far Maulana dengan prestasi sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalion Yon ke-11 Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa selanjutnya nomor 32 atas nama Rizky Muhammad Iqbal Dias dengan prestasi sebagai Wakil Komandan Resimen Mahasiswa atau Mahawarman Batalion ke-11 Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa selanjutnya nomor 33 atas nama Fitri Nurwulan sebagai juara 1 poster tingkat nasional Disnatalis Pendidikan Kewarganegaraan UPI. Mahasiswa selanjutnya nomor 34 atas nama Sri Mayasaroh dengan jenjang pendidikan S2 sebagai peraih beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan atau Kemenristek-Dikti tahun 2019. Mahasiswa selanjutnya atas nama Baihaqi dengan jenjang S2 dengan prestasi meraih beasiswa unggulan Kemendikbud tahun 2019. Mahasiswa selanjutnya nomor 36 atas nama Restu Adi Nugraha dengan jenjang S2 dengan prestasi peraih beasiswa Jabar Future Leader tahun 2019. Kemudian, desainer, ilustrator, dan tata letak buku masa depan PPKN dalam tingkat SMP di Kemendikbud RI. Mahasiswa selanjutnya atas nama Teki Prestio Sulaksono nomor 37 dengan jenjang S3. Prestasi yang pertama, juara 1 dalam Unila Badminton Cup tingkat provinsi. Selanjutnya, terbaik ketiga dalam bidang kewirausahaan kategori mahasiswa atau pemuda pada acara Innovation Entrepreneurship Award Begawi Karir 2019 tingkat provinsi. Prestasi selanjutnya, juara ketiga dalam Lomba Inovasi Daerah atau Balit Bangda tingkat provinsi tahun 2019. Sekian daftar mahasiswa berprestasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi dan Pak Kani sebagai pembina kemahasiswaan yang telah membacakan data mahasiswa berprestasi baik jenjang S1, S2 dan S3. Dan untuk lebih mengefektifkan waktu, kami juga mengundang Profesor Dr. Dasim Budimansyah, Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, untuk memimpin acara podcast mahasiswa berprestasi ini. Terima kasih. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi alhamdulillah hari ini, sebetulnya acara ini kan sudah direncanakan sebelum COVID-19 ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan para mahasiswa berprestasi. Tapi alhamdulillah hari ini ternyata alhamdulillah sangat banyak ya mahasiswa kita, termasuk pada saat COVID-19 ada yang tetap menghasilkan kejuaraan. Ini sangat membanggakan ya. Nah, dari departemen sebetulnya sengaja kita akan bincang-bincang ya. Karena demikian banyak, kita rencanakan saja khususan 2 kali lah ya, 2 kali atau bahkan bisa 3 kali. Sebab hari ini Bapak sudah menyiapkan beberapa segmen, 1 segmen, 2 segmen, 3, 4, hanya 5 segmen saja, 5 segmen kelompok para mahasiswa berprestasi ya. Tadi sudah disebutkan, sangat bangga sekali ya, disebutkan oleh Pak Dewi dan Pak Kanigara, para mahasiswa sekarang sangat hebat gitu. Pada saat zaman Bapak mah baheula dulu itu ya tidak terlalu banyak ya kejuaraan seperti ini. Sekarang oleh karena itu ini patut disyukuri bahwa ternyata memang di era sekarang adik-adik bukan hanya IPK yang ditentukan, yang diutamakan. IPK itu hanya cara masuk saja. Jadi dosen misalnya, untuk jadi dosen harus IPK sekian. Kedepannya itu setelah masuk jadi di pekerjaan itu justru soft skill yang adik-adik torehkan seperti itu penting. Nah, mari kita mulai saja untuk sesi pertama. Bapak akan panggil Sarah Raudatul Aulia, Anissa Fadilah, Fauzia, Siti Jahra, Rahmadini dan Tarek, begitu ya. Pak Restu, apakah para mahasiswa yang jawara itu bisa? Ini siapa ini? Ini Sarah. Sarah ya, Sarah. Ya Sarah. Kita mulai Sarah dulu ya, Sarah. Selamat ya, luar biasa. Ya, Sarah, terima kasih Pak. Tadi juara lomba 3 essay mahasiswa. Kemudian 15 essay terbaik lomba essay mahasiswa nasional. Jadi pada saat Bapak seusia Sarah belum bisa nulis essay demikian jadi juara, apalagi sampai juara ya. Sarah, sekarang kan kita zaman COVID-19 ya. Iya Pak. Zaman COVID-19 itu kan ada rapid test. Sekarang rapid question. Jawab dulu secara cepat oleh Sarah ya. 1, menulis essay atau menulis cerpen? Essay Pak. Kenapa essay tidak cerpen? Ayo. Karena kalau essay itu enaknya tuh kita bisa memikirkan solusi terhadap permasalahan gitu. Jadi secara nggak langsung kita bisa mendesain suatu solusi buat menyelesaikan suatu masalah. Oke, bagus. Yang kedua, melanjutkan S2 atau bekerja? Inginnya S2 Pak. Amin. S2 sulit tuh. Mas Restu juga susah. Gimana? Kenapa pengen S2? Itu sih Pak. Melanjutkan keinginan orang tua, terus juga keinginan pribadi ingin mengeksplor pengetahuan yang lebih dalam tentang PKN sendiri. Bagus ya, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan ya. Nah, Amin, jadi ya Allah. untuk S2 Sarah itu sudah punya modal, itu jago nulis essay. Sebab di S2 tanya ke Restu juga tidak nulis cerpen, memang nulis essay ya. Oke, sekarang masuk ke temanya ya. Topik yang diangkat waktu juara ketiga itu apa, Sarah? Saya mengangkat topik ini, Pak, membuat suatu komunitas yang dinamakan Pelegi. Nah, Pelegi ini tuh
ada sebagai solusi terhadap tenaga pendidik yang kurang mahir di dalam teknologi. Oh gitu ya. Jadi intinya itu. Ya. Jadi intinya Sarah mencoba menggugah para tenaga pendidik agar sekarang tune in di teknologi ya. Iya, karena kita Kenapa? kan sudah Kenapa? memasuki ya. Ya kenapa itu kok sekarang harus mahir teknologi? Ya, kita tahu sendiri ya Pak, pada kali ini kita sudah memasuki era revolusi 4.0. Nah, itu tuh teknologi digital, teknologi cyber, teknologi otomatisasi itu sangat diperlukan gitu bagi tenaga pendidik supaya kita bisa menghasilkan pendidikan berkualitas di Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, bagus ya jadi itu ya. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Apa sebetulnya yang akan dilakukan Sarah untuk mengasah kemampuan Sarah yang sudah berprestasi di bidang menulis esai gitu? Apa sebetulnya? Kedepannya mau gimana? Sebenarnya saya masih perlu belajar banyak ya Pak. Banyak sekali kekurangan saya. Saya mau mengevaluasi kekurangan esai saya. Terus juga mau mencari ini lagi lah kayak coach buat menulis esai. Kebetulan saya ikut UKM ini Pak, ada UKM di UPI namanya Lepin. Nah itu sangat berkontribusi sih terhadap tulisan yang saya buat. Oh ya, bagus. Jadi memang akan langsung diasah ya, diasah kemampuan apalagi Sarah sekarang di UKM. Apalagi nanti kalau sudah di S2 ya, di S2 akan dapat pengalaman yang lebih bagus. Itu nulis esai dengan nulis artikel jurnal itu sangat dekat sekali ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Sarah. Selamat ya. Pak. Terima kasih Selamat banyak, Pak. kepada Sarah dan Kamin ya untuk masuk S2. Nanti tinggal siap-siap saja. Kalau sudah ujian S1 ya. Oke, terima kasih. Amin. Sekarang kita panggil Anissa Fadilah. Anissa Fadilah juara Harapan 2 lomba pidato ala Soekarno dengan tema refleksi 70 tahun Pancasila. Anissa, selamat pagi. Pagi Bapak. Gimana? Sehat Anissa? Alhamdulillah. Ya, sekarang sama dengan tadi Sarah ya, kita akan rapid question. Rapid itu cepat, question itu pertanyaan yang harus dijawab cepat ya. Bung Karno atau Bung Hatta? Bung Hatta. Kenapa nulisnya waktu itu di tema Bung Karno? Kenapa Bung Hatta? Boleh aja, kenapa Bung Hatta? Nggak apa-apa sih Pak, karena suka baca bukunya aja. Apa yang menarik dari tulisan Bung Hatta oleh Anissa? Bung Hatta itu sudah meramalkan bagaimana kondisi politik Indonesia dan dunia di masa yang akan datang waktu di tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi, gimana ramalan yang paling penting kata dari Bung Hatta itu yang Anissa tahu? Dari yang saya baca, Bung Hatta itu pernah bilang kalau Indonesia masih mau bertahan di politik internasional, Indonesia harus bisa mempertahankan bebas dan aktifnya. Iya, ya politik yang bebas aktif gitu ya. Bebas tidak diatur oleh siapa saja, tapi aktif tidak nunggu perintah ya. Jadi sudah oke, bagus sekali. Nah, kayaknya kalau ada panitia yang bikin pidato ala Bung Hatta bisa juara pertama ya. Pertanyaan kedua. 1 Juni atau 18 Agustus? 1 Juni. 1 Juni ya, ikut-ikutan tren baru ya. Kenapa 1 Juni? Pancasila 1 Juni masih masih itu ya. Masih prototipe. Kenapa milih 1 Juni? Kalau tidak ada 1 Juni, tidak ada 18 Agustus. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk hebat ya jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan pokok ya. Coba Anissa pidato lah. Satu penggal saja pidato yang gayanya gaya Bung Karno itu gimana bisa jadi juara harapan kedua itu. Ayo, mulai dari sekarang. Aduh Bapak.
Ayo, Anissa. Iya Bunda. Katanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tikus-tikus berdasi itu merampas harta rakyat tanpa takut akan sumpah yang diucapnya atas nama Tuhan. Udah gitu aja Bunda. Ya, bagus. Bagus sekali ya. Jadi itu penggalan. Sebab menurut Anissa itu kan Bung Karno tuh orator ya. Bung Karno tuh orator. Jadi luar biasa kalau mendengar pidato Bung Karno tuh orang itu katanya nih dulu kata uyut saya, wah kalau di radio ya ada pidato Bung Karno, orang sedang kerja apapun berhenti. Orang yang sedang mau menyuapkan nasi aja ke mulut itu sampai berhenti sebelum beliau selesai pidato, nggak berani memasukkan nasi ke mulut itu. Saking tertariknya, hebat, luar biasa. Nah, jadi tadi juga Anissa kan luar biasa, penggalan pendek saja. Luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pokoknya gini. Rencana ke depan itu apakah Anissa punya cita-cita untuk seperti tadi ya, Sarah mengasah kemampuan berpidato gitu ala tokoh-tokoh. Mungkin nanti Ibu Susan juga akan menyelenggarakan pidato lomba pidato nasional, misalnya mengikuti tokoh presiden yang sekarang misalnya, atau gitu kan bisa aja lebih tertarik. Gimana rencana Anissa? Sama kayak Sarah, masih harus banyak belajar lagi. Pertama evaluasi dari yang kemarin, terus yang kedua belajar lagi, banyak-banyak ikut lomba lagi, baca-baca lagi. Ya, baca-baca lagi ya, praktek di depan cermin. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Anissa ya, tepuk tangan. Terima kasih, bagus sekali prestasinya dalam keadaan masih cukup belia, luar biasa, sudah bisa menjiwai salah satu tokoh nasional kita ya dalam pidato. Nah, sekarang sekaligus akan dipanggil Paujiah Siti Zahra Rahmandini dan Tarek Febrian Putra. Silakan. Nah, siapa ini? Paujiah. Paujiah dulu ya. Paujiah bertiga ya. Juara 1 Piala Gubernur Kesultanan Yogyakarta lomba debat mahasiswa, luar biasa. Ini juara di Jogja ya. Paujiah. Terus coba muncul dulu Siti Zahra, mana Siti? Hadir Pak. Hadir Siti Zahra. Tarek. Hadir Pak, hadir. Tarek. Oke. Pertama kali kepada Paujiah ya. Pertanyaan yang rapid question. Paujiah siap? Siap? Pro atau kontra? Pro. Kenapa? Lebih senang posisi pro, ayo. Sebenarnya kalau itu sih tergantung emosi ya Pak, kalau misalkan lagi debat pro atau kontra. Tapi emang kadang lebih enak pro kalau yang emosinya enak pro. Oh gitu ya, kenapa sih misalnya sekarang nih, sekarang sedang RUU HIP ya, itu yang pro atau yang kontra, gitu gimana kalau yang pro? Betul, Paujiah mengatakan bagaimana posisinya sebetulnya sih, gitu ya, bagaimana posisinya. Kalau posisinya kita sedang merasa pro tapi disuruh kontra, luar biasa sulitnya itu ya. Tapi di sanalah orang yang lomba debat itu hebat ya, yang hebatnya itu di sana. Jadi seperti saya dulu, saya kan pas Kibra tahun 81 ya. Pada saat diumumkan sehari sebelumnya itu kan kita tidak tahu apa pengerek bendera atau penurun bendera, harus siap semuanya. Orang yang debat pun begitu ya. Oke, sekarang Siti Zahra. Mana Siti? Iya Pak, hadir. Ya, siap. PSBB atau new normal? New normal. New normal ya. Sebab kita sudah bosen di PSBB dulu ya. Sekarang diperpanjang oleh Bapak Gubernur. Kita kenapa new normal, Siti? Karena kalau new normal ada beberapa kegiatan yang kita bisa lakuin gitu Pak. Kalau misalkan PSBB mah kan meskipun nggak beda jauh, cuman kayaknya kalau new normal
akan mendekati normal dan akan lebih leluasa lagi buat ngerjain sesuatu gitu. Oh ya, leluasa bukan leluasa tidak pakai masker, bukan ya? Iya, bukan. Memang menurut Siti optimis bahwa pada saat new normal orang tetap disiplin, pakai masker, kalau keluar jaga jarak gitu. Optimis ya? Kalau misalkan lihat dari sekarang aja kurang optimis karena masih banyak yang melanggar sih Pak. Ya benar. Jadi itu PR ya. PR bagi PKN kita nih. Jadi gimana sebetulnya warga negara itu dididik supaya patuh peraturan gitu. Jadi komodoi disuruh perang, ya tadi suruh pakai masker saja kan susah banget. Nah itu bagi pendidikan kewarganegaraan itu benar-benar jadi harus kita siapkan. Gimana sih cara mendidik warga negara supaya lebih taat kepada peraturan? Oke, Tarek. Ya Pak. Politisi atau ilmuwan? Ilmuwan, Pak. Ilmuwan. Kenapa? Politisi kan sekarang sangat menantang, sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Kenapa jadi ilmuwan? Kalau nggak salah di DPR juga ada badan pengkajian ya Pak. Dan insya Allah ilmuwan bisa juga banyak kontribusinya, termasuk juga bisa memberikan pengaruh kepada politisi Pak. Mantap, hebat. Nah itu memang sosok Tarek itu memang tampaknya lebih cocok ilmuwan, memang benar ya, dibandingkan politisi. Sebab kata dia ilmuwan itu juga bisa mewarnai kehidupan kenegaraan ya, bisa praktek politik bisa lebih baik macam. Oke, bagus. Nah sekarang pertanyaannya berat nih. Sekarang kalian sudah sering sekali menjuarai lomba debat, tapi belum masuk grand finalnya lomba debat konstitusi. Emang apa sulitnya tuh di lomba debat konstitusi itu? Coba siapa dulu? Siapa dulu nih? Fauzia dulu, Fauzia. Ya Pak. Gimana tuh? Wae pokoknya mah. Top 24, top. Wah, itu mah top badak, top maung kalau begitu mah ya. Ayo gimana coba? Apa yang sebetulnya kesulitannya itu apa yang harus disiapkan lebih baik? Kalau dari pribadi Fauzia tuh Pak, jadi ikut debat tuh baru-baru pas kesini aja. Jadi waktu pas konstitusi itu emang nggak ikutan gitu. Oh iya, kalau gitu jawabannya nanti oleh Tarek yang sudah berkali-kali ya? Iya. Oke, jadi memang itu ya. Fauzia mah belum terlalu banyak ya. Oke, sekarang nanti Tarek belakangan jawabannya. Terus Siti, gimana menurut Siti? Apa sebetulnya yang harus lebih dipersiapkan gitu? Lomba debat konstitusi. Padahal kan sama-sama lomba debat itu sudah ini, tapi kenapa kok misalnya itu mah seperti yang belum pernah kita raih gitu? Siti? Iya Pak. Ara pribadi belum pernah ikut seleksi buat ke konstitusi. Cuman mungkin yang harus dipersiapkan karena kalau debat konstitusi itu banyak banget yang tertarik gitu. Dari mahasiswa hukum universitas ternama juga pada ikutan. Mungkin lebih banyak baca lagi sih Pak kalau masalah debat, karena biar konten kita banyak saat berbicara, itu bobot pembicaraan kita harus baik. Oh mantap, bagus, benar gitu ya. Jadi Siti sudah punya persiapan ya, kalau kepilih lagi ya memang bobotnya itu dalam debat konstitusi kan tingkatannya malah lebih tinggi ya. Tarek gimana Tarek? Sebagai calon ilmuwan. Calon ilmuwan, amin Pak. Tentang debat konstitusi Pak, jadi yang saya tahu, jadi kompetisi debat juga beda-beda jenisnya Pak. Jadi ada kayak ASEAN Parliamentary, terus juga ada debat konstitusi gitu. Nah kemarin waktu pas juara 3 dan jadi top 4 di Malang itu, artinya Tarek kalah di semifinal tuh, dua-duanya kalah sama para finalis dari debat konstitusi Pak gitu. Nah terus ketika Tarek ngobrol sama mereka memang persiapannya itu sangat lama Pak, bahkan ketika begitu masuk tuh mereka sudah disiapkan untuk ikut berkompetisi di konstitusi di MK gitu Pak ya, dan dipersiapkannya di ikutan di kompetisi-kompetisi lain gitu. Maksudnya jadi mungkin kedepannya yang
bisa kita persiapkan untuk teman-teman di angkatan 19 khususnya, berarti ikutan dulu kompetisi yang lain biar tahu dulu panggung kompetisi debat. Jadi pas di konstitusi insya Allah bisa juara 1. Amin. Ya, gitu ya. Nah, dengan bekal juara di Yogyakarta, di Yogyakarta Hadiningrat gitu, berapa optimis tuh bisa jadi final gitu, final aja. Kalau sudah final pasti juara tuh, juara minimal juara ketiga gitu ya. Berapa optimis tuh Tarek kalau nanti bisa ikut lagi? Sebenarnya Tarek belum lihat panggung debat konstitusi sih Pak. Cuman kalau lihat dari saingan-saingannya, kayaknya harus banyak belajar lagi Pak. Gitu ya? Iya Pak. Kok sepertinya nge-pair gitu? Tapi bisa Pak, bisa insya Allah. Bisa ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi kita tepuk tangan ya. Terima kasih ini duta-duta dari Departemen PKN sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Nah, ini satu segmen lagi, setelah itu nanti kita akan selingan. Kita sekarang ini Restu kita undang para biker ya, para biker. Para biker dari Nopiandi Harahap, kemudian Reja Ananta, Rifki Ahmad Jalari, ya Fajar Sidik, Aji Mulyana, Aji Miftah, Aditya Perdana, Muhammad Febriansyah, Rizky, kemudian Deksi, dan juga tolong boleh masuk Wafa Nur Ajijah ya. Sebab di antara kelompok ini ada yang merangkap Wafa Nur Ajijah dengan Fajar Sidik dan Harahap itu juga merangkap jadi juara kompetisi debat nasional di UNESA, juara kedua ya. Siap? Silakan nongol. Ini komandannya para biker ya. Nopiandi Harahap. Hadir Prof. Halo Bro, gimana kabar? Ya Prof, alhamdulillah sehat Prof. Ya. Kemudian yang lain-lainnya siap ya? Siap Pak. Nah coba seperti juga teman-teman lain, kita sekarang ada rapid question ya. Oke, siapa nih pertama kali? Itu siapa nih? Jaduk. Nah, Jaduk dulu nih jawab. Jaduk kan yang komandannya ya. Yang komandannya motor kecil itu. Oke, Jaduk. Jawab ya, cepat ya. Moge atau Brompton? Moge atau apaan, kamu badannya kecil gitu mau motor gede gimana itu teh? Oh ya, mau yang penting moge mahal. Ya memang mahal, Brompton juga mahal bagi kita mah, ya mahal juga. Brompton itu ada yang sampai 140 juta. Oke. Kemudian sekarang Nopiandi. Ya Prof. DPR atau DPD? DPR. DPR. Kenapa? Lebih strategis DPR, Prof. Oh iya, strategis apanya? Duitnya atau perannya? Perannya, Prof. Oh, mantap. Bagus. Kemudian Reja Ananta ya. Siap. Halo Reja, mana Reja? Hadir? Tidak hadir, Prof. Oh, tidak hadir. Sekarang diganti Rifki Ahmad. Hadir? Tidak juga, Prof. Tidak juga. Kemudian Fajar Sidik. Hadir, Prof. Hadir. Mana Fajar? Oh iya, Fajar. Mana Fajar? Ya, hadir. Oh, Fajar. Siap, Fajar. Siap. Jakarta atau Kalimantan Timur? Jakarta. Kenapa Jakarta? Kan Kalimantan Timur kan gimana? Kenapa Jakarta? Historisnya lebih dapat Prof gitu. Terus iya. kalau misalnya dijadiin ibu kota pindah ke sana kurang pas gitu Prof, pas di Jakarta. Jadi historisnya ya bener ya. Sebab ibu kota itu memang aspek historis penting ya. Ya betul Prof. Ya, oke, mantap. Kemudian Aji Mulyana, ada Aji? Ya, ada Prof. Aji, siap Ji? Siap. BP7 atau BPIP? Apa? BP7 atau BPIP? Apa aja lah Prof, sama aja. Aduh, kamu mah itu milih hiji we, tapi kata bisa kamu kan kayak calon papajikan
calon istri ada 2 itu siapa saja kumaha tukang beca gitu kan bahaya tuh. Atau mungkin itu pertanyaannya kurang familiar ya sama ini ya. Sama Aji ya. Dulu ya yang ngurus ideologi Pancasila itu BP7. Ya. Sekarang yang ngurus ideologi Pancasila BPIP. Gitu. Jadi memang harus dibaca lagi lah nanti BP7 BPIP ya. Kemudian Aji Miftah. Hadir, Bro. Hadir. Mana Bro. Aji Miftah? Hadir. Aji Miftah. Hadir ya, siap. Tolong dimunculkan ininya, Adi. Aji Miftah. Kuliah tatap muka atau kuliah daring? Tatap muka, Prof. Aduh, benar. Kenapa masih senang kuliah tatap muka? Lebih efektif dibanding ya? daring. Ya. Lebih daring ya. Tapi kan ada kata-kata dari orang yang bijak. Kalau tatap muka ya bisa jadi kalau 14 kali pertemuannya itu bengong banyak. Dosen pinter sekali ngomong terus menjelaskan, anak-anak pasif gitu. Katanya lebih baik dibandingkan dengan kalau yang ini yang online daring, mahasiswa lebih lebih mandiri. Bahan-bahan juga lebih banyak di dunia maya, bisa bisa di googling macam-macam gitu. Iya baik. Jadi kata Pak Jarman tetap aja lebih itu ya, tatap muka itu lebih efektif atau lebih atau bisa amprok yang pacar kalau tatap muka. Oke lah, enggak apa-apa, pokoknya itu kan pilihan. Aditya Perdana Saputra ada? Aditya tidak hadir? Restu, Aditya tidak hadir? Tidak ada, Bro. Tidak. Muhammad Febriansah. Ada. Ada. Coba di ini kan. Muhammad Febriansah. Mana? Oke, good. Febriansah, ke mall atau ke museum? Museum. Waduh, mantap. Ini orang-orang yang inilah calon-calon ilmuwan ya, calon-calon peneliti. Kenapa Febriansah ke mall lebih baik ke museum daripada ke mall? Apakah memang tidak punya duit? Soalnya sama anak CMC diemnya di museum, Pak. Oh iya, mantap. Oke, jadi Anda itu memang menggunakan museum sebagai basecamp ya? Mantap, Febriansah. Rizky Azharianto, Rizky. Hadir, Prof, hadir. Hadir. Mana Rizky? Mana? Rizky. Coba ini pertanyaannya langsung jawab ya, pendek-pendek. Bali atau Pattaya? Bali, Prof. Bali. Aduh, hebat nasionalismenya. Sebagai biker kamu nasionalismenya bagus ya. Jadi Bali atau Pattaya itu sama-sama pantai yang tempat ya bersenang-senang ya. Kenapa Bali, milih Bali? Kalau ke Pattaya mah belum pernah leh. Duitnya nggak bakalan cukup. Nggak bakalan cukup ya. Oke. Kalau ke Bali mah bisa nyambung-nyambung. Pertama kali pakai kereta gitu, terus pakai bus, nyebrangnya pakai ini, kesananya bisa pakai ikut ke truk sapi kan bisa sampai ke sana ya. Oke, terus Deksi Inka Pradana ada hadir? Hadir, Bro. Mana Deksi? Hadir. Deksi. Pertanyaan untuk Deksi. Ya, Menwa atau Pramuka? Saya Pramuka, Prof. Pramuka ya. Kenapa Deksi milih Pramuka? Takut kebedil kalau Menwa atau apa? Karena saya pengalamannya di Pramuka. Saya Menwa belum ada pengalaman. Ya. Oke ya, jadi bukan karena lebih berat latihannya di Menwa, bukannya, tapi memang Deksi sejak sekolah dulu aktif Pramuka ya. Aktif Pramuka. Oke, bagus sekali. Sekarang terakhir ini ada dari kelompok ini yang dimasukkan ke sini, Wafa Nur Azizah. Wafa ada, Wafa? Wafa ya. Wafa Nur Azizah. Anda kan di sini sama Noviandi sama Fajar Sidik itu juara kompetisi debat di UNESA ya? Iya, Prof. Itu ya. Debat di UNESA waktu kapan? Sudah COVID atau sebelum ya? Sebelum tahun lalu. Oh iya.
Oke, terus sama juga akan harus menjawab pertanyaan ya. Iya. Ya, coba Wafa ya jawab pertanyaannya. PKN atau PPKN? PKN. PKN. Upi, Ibu Susan masih milih PKN. Kita semuanya milih PKN ya, bukan PPKN. Ini penting jawaban Wafa nih sebagai orang yang jago debat. Itu kalau dalam debat itu luar biasa. Nanti kalau ada yang pro misalnya, artinya kalau ditanya itu PKN itu pro atau kontra, Wafa kan pro ya. Kenapa Wafa? Kenapa lebih setuju ke PKN dibandingkan PPKN? Karena kalau sekarang kan juga kurikulumnya di PKN udah mencakup semua, Prof. Gitu ya. Iya. Apakah Wafa juga setuju bahwa kalau bicara PKN Indonesia ya pasti Pancasila di dalamnya itu gitu, nggak usah disebutkan lagi begitu. Sebab ya, sebab kan kalau PKN lebih ke keilmuan ya. Kalau PPKN kan artinya itu lebih ke kebijakan politik. Siapa tahu sebentar lagi jadi PMP lagi ada usul. Kan sudah ada usul lagi dari beberapa pihak, termasuk dari pihak-pihak tertentu yang mengusulkan lagi ke PMP lagi gitu. Nah, kalau PKN sebetulnya ya PMP juga bisa diwadahi oleh PKN. Makanya itu UPI masih tetap berpegang pada itu ya. Yang namanya PKN Indonesia ya di dalamnya ya pasti Pancasila, ideologinya tidak mungkin yang lain ya. Oke, ini bagus sekali. Siapa yang akan bisa jawab? Ini pertanyaan pokoknya gini. Apa sebetulnya pengalaman yang bisa ditarik pada saat ikut kemarin para biker kecil gitu ya, motor kecil dari dari kita dari Departemen PKN, kok bisa diterima gitu dengan para biker yang moge, menurut laporan kan gitu ya. Siapa? Jadung akan jawab dulu atau siapa? Ya Pak, jadi Suaranya Jaduk baru bisa. Suaranya Jaduk suaranya nggak tarikan. Jadi alasan kita bisa diberikan karena kondisi itu untuk suaranya Jaduk. Nggak ada suaranya. Nggak jelas. Coba. Halo, ada? Ya. Ya, silakan Jadung. Apa yang bisa dipetik di sana pada saat ikut lomba di MPR tuh dengan para biker yang moge? Mungkin rekan-rekan bisa dibantu. Kebetulan ada kendala juga di sini. Ya, siapa yang bisa bantu? Harahap atau siapa? Izin, Prof. Mungkin ya, saya, Prof. Siapa? Saya, Prof. Noviandi. Ya, Noviandi. Ayo, silakan. Jadi alhamdulillah, Prof, ketika pengalaman di MPR kemarin memang kami diterima dengan sangat bagus. Dari pihak panitia maupun peserta yang lainnya itu menganggap pertama kami itu sebagai peserta paling muda, Prof. Dan yang kedua, kami itu dihargainya karena sebagai satu-satunya komunitas motor yang mereka ketahui berbasis di kampus dan diakui oleh kampus. Dan juga misi kami memang salah satunya kan untuk melakukan pendidikan hukum, Prof, terkait undang-undang LLAJ, yaitu lalu lintas dan angkutan jalan, Prof. Makanya mereka sangat menghargai kami sekali, Prof. Ya. Sebagai peserta paling muda dan motornya paling kecil, tapi bisa jadi juara kan hebat ya, dan diterima baik. Alhamdulillah, Prof. Itu luar biasa teman-teman di Jakarta yang orang-orang yang dari para moge itu ya, para tim moge bisa menghargai kita ya. Terima kasih. Ya, Prof, itulah kan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadi bagus sekali. Nah, apa sebetulnya agenda itu apakah berlanjut atau annually tiap tahun itu tuh? Supaya kalau gitu kan Anda harus melakukan permajaan gitu.
Ya Prof, yang kami dengar dari ketua panitianya, ini insya Allah akan dijadikan agenda tahunan. Tetapi untuk jenis lombanya ada kemungkinan dirubah. Tapi untuk kegiatan selanjutnya akan berfokus pada kegiatan sosialisasi hukumnya Prof, atau pendidikan hukum terkait LLAJ. Nah, memang kemarin itu ada rencana setelah Lebaran Prof, katanya ada sosialisasi LLAJ di Pulau Jawa, dan CHMC salah satu yang diajak join Prof. Tapi karena ada wabah virus corona ini sepertinya terhalang Prof kegiatannya. Ya. Bagus, kalau begitu mah memang kalian itu sangat beruntung ya bisa berkomunikasi dengan orang-orang beken tuh di kelompok itu ya. Iya, harus berkomunikasi terus, siapa tahu pertemanan itu bisa membawakan berkah ya untuk komunikasi, untuk koneksitas, terutama antara keilmuan yang kita pelajari gitu ya dengan tujuan-tujuan mereka. Saya kira untuk sesi pertama selesai, kita akan rehat sejenak ya. Kita akan sambil menyaksikan atraksi yang akan disampaikan oleh para mahasiswa program magister dari Departemen PKN, yaitu akan menampilkan menyanyi lagu ya, itu lagunya yang sangat legendaris bagi kita, yaitu lagu Isola. Silakan, selamat menyaksikan. Isola bumi Siliwangi, liliwatan Bandung Lembang, Gunung Tangkuban Parahu, ngebedega endah agreng sigrong. Isola padang inauna kajojo sanusantara, kader-kader keharapan bangsa di Isola. Isola bumi Siliwangi, liliwatan Bandung Lembang, Gunung Tangkuban Parahu, ngebedega endah agreng sigrong. Isola padang inauna kajojo sanusantara, kader-kader keharapan bangsa di Isola. Ya, demikianlah lagu Isola itu memang lagu itu ya semacam lagu kebangsaannya UPI lah gitu ya, sebab UPI itu yang didirikan pada awalnya di namanya PTPG ya, Perguruan Tinggi Tenaga Guru, itu menempati bangunan utamanya itu yaitu Villa Isola. Villa Isola itulah yang menjadi ikon Universitas Pendidikan Indonesia sampai sekarang, dan lagu itu yang juga digubah oleh seniman Sunda ya, itu sangat menyentuh lah. Nah, kita lanjutkan untuk segmen sekarang, yaitu kita akan undang yang juga para jawara
ya para mahasiswa yang sangat membanggakan departemen, yaitu Indah Wulandari, Jafar Maulana, sama Rizky M. Iqbal Dias. Selamat datang. Ini Indah ya, Indah, selamat datang. Terus mana Komandan Jafar? Hadir nggak? Komandan Jafar ya. Selamat datang Jafar. Ya, kemudian Wadan, Wakil Komandan Rizky. Rizky ya. Selamat datang. Ini kita kan sudah merencanakan sejak bulan apa dulu ya, sebelum COVID-19. Waktu itu kita tidak terlaksana ya akibat banyak hal-hal yang ini, dan sekarang dalam suasana masih COVID, kita masih PSBB, kita tetap melakukan lah, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan gitu. Memang COVID-19 ini tidak terlalu boleh mengganggu kita ya, sebab manusia itu katanya itu makhluk di dunia ini yang paling bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Oleh karena itu makanya manusialah yang makhluk Tuhan yang Maha Kuasa itu yang lebih eksis di dunia gitu. Bukan karena punya badan yang kuat, bukan karena punya apa, tetapi kemampuan manusia dalam beradaptasi. Nah, model kita aja ini, kita mau bertemu tidak jadi, tapi kan kita punya kemampuan mengadaptasi lewat Zoom meeting seperti ini. Terima kasih. Nah, seperti yang tadi juga ya, Indah dulu nih. Indah, kita akan bertanya dan dijawab cepat ya. Siap? Ya, Prof. Prof, mohon maaf sebelumnya karena Indah kondisi sekarang sedang di Bandung, perjalanan mau pulang ke Cianjur, jadi sedang nunggu travel, jadi mungkin sedikit gaduh. Ya, nggak apa-apa. Oke, satu. Indah, pertanyaan Indah. Ajudan atau sekretaris? Ajudan. Ajudan. Kenapa ajudan, Indah? Apakah memang punya visi tertentu? Karena kalau seperti buku yang sudah dibuat oleh Dr. If, alumni dari kita, Dr. If Hidayat, terkait ajudan, bahwa ajudan itu akan lebih mengenal pemimpin dan akan lebih mengetahui bagaimana tingkat kesetiaan seorang bawahan kepada pemimpinnya gitu. Ajudan itu ada seorang yang setia dan pemberani. Oh gitu ya. Ya kan dikira Bapak Indah memilih sekretaris, sebab kan riwayat Indah pun kan pernah di Cianjur jadi mojang ya. Pemenang mojang di Cianjur kemudian. Tapi waktu di UPI memang Indah masuk ini ini ya. Protokoler ya. Protokoler. Ada yang dipelajari untuk bekal ini ya dari protokoler. Ya, Prof. Mohon maaf agak gaduh sedikit, Prof. Ya, jadi dari aktivitas di protokoler memang ada ini ya, ada pelajaran yang bisa ditimba sehingga Indah sekarang bisa ikut di gubernuran di sana. Ya, Prof. Jadi apa yang sudah Indah dipelajari di protokoler, walaupun baru sedikit gitu, Prof, ternyata menimbulkan ilmu yang sangat banyak. Contohnya bisa mengantarkan Indah ke ajudan Gubernur Jawa Barat. Tapi pada dasarnya bukan karena Indah mengikuti protokolernya, tapi karena pelajaran yang sudah Indah dapatkan di pendidikan kewarganegaraan. Menurut Indah bisa public speaking, Indah bisa menunjukkan personal branding Indah, itu karena Indah awalnya masuk di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satunya organisasi yang Indah ikuti di HMCH itu bisa mengantarkan Indah juga bisa berprestasi di ajudan Gubernur Milenial. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, banyak yang dipelajari di kegiatan Indah di sini ya. Terus program kedepannya gimana itu setelah ikut itu? Apakah ada kelanjutannya di gubernuran? Insya Allah, karena
seharusnya tugas itu kita ditugaskan dari bulan Maret, namun ternyata karena terhalang pandemi, jadi insya Allah kalau misalkan sudah normal kembali, penugasan bersama Bapak Gubernur akan dilaksanakan bulan Agustus. Agustus ya, terima kasih. Selamat ya Indah ya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan, beri aplaus untuk Indah atas prestasinya yang luar biasa. Nah, sekarang kita berpindah ke Komandan Batalion 11. Siap. Nah, Komandan, ini Japar Maulana itu luar biasa, dan untuk periode 2019-2020 itu bagi Departemen PKN kan sangat luar biasa. Barangkali pertama ya, Komandan dan Wadannya dari Departemen yang sama ya? Siap, yang keduanya Prof. Iya. Oh, yang kedua ya? Sebelumnya ada Bang Sanda ya. Oh iya benar, dulu juga Sanda sama Wadannya dari kita ya? Siap. Oke, sama juga pertanyaan untuk Komandan nih ya. Coba jawab pertanyaannya, rapid question. Jawab. Komandan ya. Menjadi tentara atau polisi? Tentara, Pak. Tentara. Kenapa milih tentara? Karena untuk sebelumnya itu cita-cita saya dari kecil, Pak, untuk menjadi seorang tentara. Namun ketika saya SMA mendaftarkan diri, saya belum masuk. Dan insya Allah nanti kalau saya udah lulus kuliah, saya insya Allah dapat masuk. Itu ya. Oke, bagus. Sekarang untuk Wadan. Untuk Wadan, Rizky. Siap, Prof. Oke, Rizky. Pertanyaan yang sama. Kolonel atau kombes? Kolonel, Prof. Kolonel ya. Kolonel untuk angkatan dan kombes untuk polisi ya. Kenapa cita-cita lebih memilih kolonel? Jika dilihat dari tugasnya, tentara itu bisa menjadi keamanan dan juga menjadi pertahanan juga, Prof. Secara tidak langsung tugas polisi pun bisa kita ulangi, bisa tentara ambil alih juga seperti itu, Prof. Iya, lebih luas cakupannya ya. Siap, Prof. Oke, bagus. Nah, sekarang pertanyaan pokoknya ya kepada Komandan. Coba jelaskan Komandan Japar. Jelaskan gimana sebetulnya benefitnya masuk ke Menwa bagi mahasiswa itu apa? Benefitnya itu. Benefitnya kepada mahasiswa yang masuk Menwa, yang pertama relasi kita lebih luas, Pak. Bukan hanya TNI Polri, tapi pemerintahan juga. Kita dapat berhubungan langsung dengan pimpinan di universitas maupun di luar. Seperti kita saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk ilmunya di Menwa lebih dapat, Pak, karena sesuai dengan jurusan kita PKN itu sangat relevan untuk Menwa. Banyak sekali keuntungannya untuk kita semua. Gitu ya. Di samping untuk personal branding sendiri juga banyak manfaat juga untuk itu ya, untuk banyak, Pak. Layar. Oke, pertanyaan kedua. Resimen Mahasiswa Indonesia itu kan menggunakan baret ungu. Apa maknanya itu? Baret ungu adalah ini, Pak, izin untuk baret tentara pelajar, Pak. Nah, jadi ungu itu baret tentara pelajar ya? Iya, Pak. Nah, yang dimana kita ini sebagai mahasiswa, namun di sisi lain kita sebagai komponen cadangan, Pak. Jadi kita memiliki keuntungan dibanding dengan mahasiswa yang lainnya, di mana kita dibekali ilmu kemiliteran dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi itu baret ungu itu sebetulnya baret tentara pelajar ya? Iya, Pak. Yang dipakai sekarang oleh Menwa. Oke, pertanyaan untuk Wakil Komandan. Semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah Widya Castrena Dharma Sida. Apa artinya tuh, Komandan? Jadi Widya Castrena Dharma Sida atau sering kita sebut WCDS itu adalah penyempurnaan ilmu dan olah keprajuritan. Apa maksudnya tuh? Jadi penyempurnaan ilmu juga, terus olah keprajuritan. Nah, jadi maksudnya adalah
di samping kita sebagai mahasiswa, kita juga diberikan ilmu tentang keprajuritan, mulai dari kedisiplinannya, mentalnya, dan juga sikap dan lain-lainnya seperti itu, Prof. Gitu ya. Ya memang akibat memang Menwa itu kan mahasiswa calon intelektual ya, sehingga semboyannya pun gitu, memadukan antara ilmu dengan keprajuritan ya. Ya, keprajuritan. Betul, Prof. Oke, terima kasih. Ini mohon di ini ya. Prestasi ini luar biasa, mohon dikader gitu ya. Nanti barangkali bisa berhubungan dengan kita ya. Komandan dan Wadan boleh masuk ke kelas, terutama mahasiswa-mahasiswa awal nanti ya. Jadi untuk kampanye atau untuk promosi, sebab ini prestasi ini harus harus dipertahankan gitu. Mempertahankan kan biasanya susah. Jadi kalau saya sejak awal suka berkelakar kan gitu. Misalnya memang kalau mahasiswa Departemen PKN itu sangat cocok itu ya seperti itu, misalnya masuk UKM itu yang bisa yang berkontribusi yang sangat baik untuk karir kita ke depan. Salah satunya memang sangat bagus. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian, dan sekarang sesi terakhir ini untuk periode ini, sesi terakhir akan undang Edah Jubaidah, Winda Indriani Supriyatna. 4 orang ini ya. Apakah ada Indah? Edah Jubaidah. Edah ada ya. Edah Jubaidah ada. Winda. Oh, Winda ini. Oh ya, ini Winda. Timnya ada semuanya, Winda? Ada? Kebetulan kan timnya saya sama Teda, terus Tedanya nggak join, Prof. Oh iya, oke. Sekarang Winda ya. Winda yang mewakilinya. Ya, baik, Prof. The first winners project citizen dalam ajang The First International of Nationality and Diversity Camp se-Asia Tenggara. Itu waktu itu di mana, Winda? Selenggarakannya di mana? Di Universitas Negeri Semarang, Prof. Oh, di Semarang ya. Oh, di UNESA ya. Ya, di UNESA. Ini wakil dari luar Indonesia dari mana saja? Waktu itu ada yang dari Thailand, terus Filipina, sama soalnya dari peserta luarnya nggak terlalu banyak sih, Prof. Cuman ada beberapa aja, 4 peserta dari luar kalau nggak salah. Ya. Terus waktu itu Winda itu mengerjakan proyek apa waktu di Semarang itu? Jadi pas waktu itu Winda ngambil tema tentang filantropi pendidikan. Jadi secara khususnya itu kan kalau misalkan filantropi itu artinya itu mencintai sesama manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga membantu sesama manusia secara sukarela. Nah, Winda itu masukin konsep itu dalam komunitas yang Winda sama Teda buat waktu itu. Jadi sebelumnya kan Winda pernah lolos PKM juga. Nah, salah satu keluaran dari PKM itu tuh membuat sebuah komunitas filantropi mahasiswa yang dimana komunitas itu tuh menjadi wadah untuk untuk mahasiswa dalam menyalurkan kedermawanannya dan hasrat untuk berbagi gitu, Prof. Jadi konsen bagaimana kayak peran kita untuk menjamu atau memeratakan pendidikan dengan usaha-usaha yang kita berikan gitu. Filantropi ya. Oke, apakah Winda kan juga ada dalam konsep kita itu ada yang disebut service learning gitu. Apakah memang nyerepet itu juga? Bahwa kalau dalam itunya lebih ke civic responsibility sih, Prof, untuk civic responsibility ya. PKN ya. Filantropi. Iya. Itu sebetulnya pertemuan yang luar biasa ya, bertemu dengan teman-teman lain gitu, teman-teman lain di di ajang para mahasiswa, termasuk kalau mungkin ke depan bisa diperluas gitu ya. Dan luar biasa Winda sebagai the first winner project citizen di sana ya, project citizen di. Nah itu Winda itu melakukan workshop nggak di sana itu waktu dalam tampilnya? Workshop semacam workshop?
Workshop melakukan workshop. Jadi kan sebelumnya kita ngirimin dulu esai, terus esai kita lolos, dan di sana kita mempresentasikan esai kita dan sekaligus project yang kita buat gitu. Dan di situ ya workshop gitu. Ya, Project Citizen itu kan sebetulnya model itu namanya itu copyright itu kan dipegang oleh Center for Civic Education-nya di Calabasas, California ya. Tetapi memang berbagai negara itu boleh mengadopsinya dan bikin model baru. Bapak sama Bu Susan sebetulnya orang yang concern melaksanakan itu Project Citizen itu, bahkan sekarang di S2, di S2 ya? Susan di S2 ada mata kuliah Project Citizen tuh? S1. S1 ya? Oh ya, di S1 pun kita ada mata kuliah itu, ada mata kuliah Project Citizen yang ala itu ala yang Center for Civic Education Calabasas. Bapak dulu pernah setelah kita di sini bikin workshop, bikin konferensi ya, sejak zaman Profesor Kosasi Jahiri dulu tahun 99, Bapak sempat jadi konsultan di kementerian itu menyelenggarakan Project Citizen itu dari 2001 sampai 2005. Bahkan pernah membawa showcase Project Citizen di Washington DC. Juara Indonesia dulu SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta waktu itu ya. Dan memang sangat menarik. Di Amerika itu tiap tahun ada showcase Project Citizen dunia. Gitu. Hanya sayang proyek di kitanya keburu berhenti. Sampai saat ini memang showcase internasional itu memang mungkin belum dilakukan kembali. Tetapi di Amerika sendiri tiap tahun ya, anak-anak itu ada piala yang dari negara federal, dari bahkan dari presiden, dari Donald Trump kemarin juga ada showcase negara federal di Amerika. Bagus sekali Winda ya, terima kasih Anda sudah bisa mengharumkan nama kita. Luar biasa di first Project Citizen-nya di Asia Tenggara gitu. Winda yang juaranya, kita juaranya. Terima kasih. Kan kita tepuk tangan, beri applause untuk Winda dan Edah ya. Terima kasih nah banyak. sekarang acara sekarang selanjutnya itu ada kata-kata apresiasi dari dosen para mahasiswa kepada para mahasiswa juara-juara untuk periode ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk mengapresiasi yang para mahasiswa yang lain. Nanti kita akan siapkan dalam sesi yang akan datang. Kita sudah 1 jam lebih, dan sebelum para dosen dan nanti diakhiri oleh Ibu Susan memberikan apresiasi kepada para jawara mahasiswa kita akan rehat dulu sejenak ya. Kalau tadi kita menikmati tampilan lagu Isola, sekarang para dosen pun tidak ketinggalan. Para dosen pun dipimpin Ibu Susan tuh pernah bikin nyanyi bersama lagu Nusantaraku. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Kalau suka di like dan di share. Jadi inilah salah satu penampilan dari para dosen juga. Nanti mungkin dalam episode yang akan datang kita siapkan dulu penampilan dari para juara. Para mahasiswa berprestasi. Coba bikin semacam atraksi gitu ya, nanti kita tampilkan. Nah, seperti sudah dikemukakan tadi, sekarang dibalas saatnya para dosen akan memberikan apresiasi ya. Nanti diakhiri oleh Ibu Susan. Barangkali apresiasi dari Ibu Susan lebih komplit. Silakan. Pertama kali saya undang Pak Dede Iswandi. Masih ada? Ya, masih Dede. Ya, silakan Pak Dede. Pak Dede itu anak muda yang paling senior. Iya, dosen generasi muda yang paling senior. Mudah-mudahan sebentar lagi doktor lah. Amin. Terima kasih Prof. Dasim. Saya sangat mengapresiasi seluruh mahasiswa yang
berprestasi atas usaha kerja kerasnya dan juga tidak mengenal rasa lelah. Nah, mungkin nanti para mahasiswa juga bisa lebih berkonsultasi lagi dengan dosen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena para dosen muda ini khususnya nih punya kemampuan di bidangnya masing-masing, seperti ada yang debat, terus ada di teknologi, di media. Nah, ini nanti bisa diarahkan lagi, gitu, bisa konsultasi lagi, jangan sungkan untuk konsultasi dengan dosen ya, para mahasiswa, jangan sungkan agar terus bisa mengasah kemampuannya agar lebih berprestasi lagi. Nah, sekian Prof dari saya, singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih. Kemudian diundang sekali lagi Pak Dwi Iman Mutakin. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah dicapai oleh mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. Kesuksesan dan kemenangan yang diraih saat ini adalah sebuah titik awal untuk kedepannya meraih prestasi yang lebih tinggi. Semoga seluruh mahasiswa dan kita semua tidak puas dengan segala yang didapatkan hari ini. Saya ucapkan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Nah, ini Pak Dwi yang menanganin kemahasiswaan, sudah bisa menorehkan prestasi dengan para mahasiswa yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Selanjutnya Pak Kanigara. Pak Kanigara, silakan Pak Kanigara. Mangga. Ya, terima kasih Prof. Saya sebagai pembina kemahasiswaan sama dengan Pak Dwi, mungkin tidak panjang lebar. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah menorehkan prestasi gemilang, sudah cukup gemilang. Meskipun kita sedang dalam keadaan COVID, dengan segala bentuk keterbatasan yang ada sekarang, semoga prestasi yang sudah diraih itu dapat dipertahankan apabila sudah mencapai puncak prestasinya, dan kemudian ditingkatkan kembali apabila belum mencapai puncak prestasinya. Syukur-syukur apabila sudah bisa menjadi juara di nasional, bisa ditingkatkan menjadi juara internasional. Sekali lagi, saya sebagai selaku perwakilan dari pembina kemahasiswaan mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang sudah menorehkan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kani. Terus yang paling bungsu Ibu Nisrina ya. Ibu Nisrina. Ayo silakan Ibu Nisrina. Ya, terima kasih atas kesempatannya Prof. Di sini saya mengucapkan selamat atas prestasi yang sangat membanggakan. Tentu saja ini berkat usaha dan kerja keras dari setiap mahasiswa. Ibu harapkan prestasi-prestasi ini bisa terus dilanjutkan dan juga bisa saling berkolaborasi, tidak hanya prestasi untuk diri sendiri, tapi bisa saling bekerja sama untuk membentuk prestasi-prestasi lain yang lebih membanggakan. Berikan motivasi dan semangat yang ada kepada teman-teman yang lainnya agar tidak hanya diri pribadi yang berprestasi, tapi juga seluruh keluarga PKN bisa berprestasi. Dan juga walaupun prestasi ada yang akademik, non-akademik, perlu diingatkan bahwa semua ini adalah harus seimbang sejalan. Jadi prestasi non-akademik harus tetap dilanjutkan, prestasi akademik juga harus dipertahankan. Karena ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetap semangat, semoga bisa terus berprestasi. Terima kasih. Ya, mantap Ibu Nisrina, bagus sekali ya tanggapannya. Terus yang lain nggak ada lagi ya? Ripan nggak hadir, Bu Susan? Tidak. Ripan enggak ya? Nah, sekarang gongnya dari Ibu Susan. Silakan Ibu Susan memberikan apresiasi kepada para mahasiswa atas prestasi yang sangat luar biasa. Ini luar biasa ya di bidang akademik, non akademik. Kata Ibu Nisrina memang harus sejalan. Dan memang adik-adik ya kadang-kadang
jangankan di Indonesia, di Amerika sendiri kampus itu tidak semuanya supaya terkenal tuh dari akademiknya, enggak. Ada yang lewat basket. Itu begitu basket basketbolnya itu juara di Amerika, waduh kampus itu jadi terkenalnya luar biasa. Mahasiswa berbondong-bondong banyak. Jadi itu non akademik tuh. Kata Ibu Nisrina tadi kan gitu. Ini di Inggris itu adik-adik ada 2 kampus namanya Oxford dan kampus Cambridge ya. Oxford University dan Cambridge University. Mereka tiap tahun ada lomba dayung di Sungai Thames. Kalau tahun 2020 misalnya yang juaranya tuh Oxford University, itu tahun depan mahasiswa terbaik itu berbondong-bondongnya ke Oxford. Itu. Nah, tapi sebaliknya kalau yang Cambridge yang juara, itu pasti mahasiswa terbaik seluruh dunia itu masuknya ke Cambridge gitu. Luar biasa ya. Jadi memang dari non akademik itu penting kata Ibu Nisrina juga. Nah, saya kira Bapak sangat mengapresiasi ya. Ingin sekali sebetulnya memberikan apresiasi yang lebih baik, lebih ini kepada Anda semuanya yang jadi duta-duta departemen yang hebat ini. Tetapi ya nanti Ibu Susan akan mengemukakannya dan atas prestasi itu sangat membanggakan. Silakan Bu Susan. Terima kasih Prof. Pertama-tama saya pribadi maupun saya sebagai sekretaris mengucapkan terima kasih tentu saja dan selamat kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Departemen PKN yang telah menorehkan prestasi dalam bidang apapun. Yang keduanya atas dedikasi karena sudah mengharumkan nama Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, maka dengan ini Departemen PKN akan memberikan piagam penghargaan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang sudah berprestasi, memberikan buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, kemudian memberikan proceeding, dan memberikan kaos street sebagai tanda terima kasih kita kepada para mahasiswa Departemen PKN. Nah, kemudian selanjutnya Ibu hanya menyarankan bahwa Departemen PKN itu sangat memotivasi, memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswa untuk berprestasi, mengikuti lomba apapun selama itu sejalan dengan visi dan misi departemen kita, memberikan kontribusi terhadap perkembangan departemen kita. Oleh karena itu, maka setiap mahasiswa yang akan mengikuti lomba wajib hukumnya untuk berkoordinasi dengan departemen, karena di departemen itu ada sebuah istilahnya itu dana untuk memfasilitasi mahasiswanya untuk berprestasi. Jadi kalau misalkan tidak berkomunikasi gitu ya, suratnya tidak diberikan, proposalnya tidak dibuat, maka bagaimanapun tidak bisa didanai oleh departemen. Makanya jangan sungkan-sungkan, silahkan melalui pembina kemahasiswaan. Kenapa pembina kemahasiswaan kita taruh 2 gitu ya, supaya memang karena kita berjenjang dari S1, S2 dan S3, maka diharapkan semua lomba itu diikutin oleh semua mahasiswa Departemen PKN gitu ya. Kita akan memfasilitasi itu tentu saja sesuai dengan dana dan fasilitas yang ada di departemen. Nah, kemudian di Departemen PKN itu kan banyak sekali unit-unit khusus ya. Ketika misalkan contoh Prof, debat konstitusi, sebenarnya debat konstitusi untuk tahun ini kita sudah lolos untuk nasional, yaitu atas nama WAPA, Pajar, dan Nopal. Hanya saja kegiatannya itu dipending gitu. Nah, bagi mahasiswa PKN yang umumnya kita dambakan itu di dalam debat gitu ya, karena memang sebagian besar prestasinya itu ada di debat. Ini sebenarnya ada suatu wadah, namanya misal Sipik Hukum Debat Club, Prof. Ini sudah diketahui oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah istilahnya itu sudah dipantau
karena memang untuk debat konstitusi itu harus dipersiapkan dari awal, ya, dari awal karena mosinya juga memang cukup tinggi-tinggi untuk dibahas gitu ya. Kemudian yang keduanya bagaimana berhadapan dengan juri-juri yang luar biasa. Kadang-kadang juga salah satu hakim ikut menjadi seorang juri ya, Pak Dwi, mungkin Pak Dwi yang lebih tahu. Nah, sehingga perlu ada koordinasi dengan unit-unit khusus karena unit-unit ini ada pembinanya masing-masing. Misalkan kalau berkaitan dengan lomba ala mungkin bisa berkomunikasi dengan HMCH dengan MAPAH ya, MAPAH, dan pembinanya juga ada di situ, ada dosen pembinanya masing-masing gitu. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada HMCH dan kebetulan Prof di sini sudah hadir juga ketua HMCH-nya karena tentu saja berkat HMCH juga semua lomba itu bisa terlaksana dengan baik, mahasiswa kita berprestasi semuanya bisa meraih prestasi yang luar biasa. Dan yang terakhir saya mengharapkan tentu saja dosen-dosen muda yang sudah hadir di sini itu juga perlu tidak hanya perlu bimbingan, mahasiswa-mahasiswa kita itu perlu bimbingan gitu. Memang kalau dosen direpotkan dengan mungkin mengajar, kemudian hal-hal lainnya gitu ya. Tetapi kita bisa berbagi, terutama dosen muda yang anak-anak ini kalau kita lebih dibimbing secara baik, tentu prestasinya akan lebih baik lagi. Itu saja Prof, dan terakhir saya infokan lagi bahwa Departemen akan memberikan sertifikat penghargaan kepada seluruh mahasiswa berprestasi. Oleh karena itu Pak Dwi jangan ada yang salah nama, kemudian jangan ada yang ketinggalan. Ya, siapa tahu ada yang berprestasi tapi dia tidak melapor. Yang keduanya akan diberikan buku dan proceeding, tentu saja setelah situasi normal gitu ya. Dan yang ketiganya perlu ada data pengukuran kaos karena kita akan berikan kaos sebagai rasa ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah berprestasi. Itu saja Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan Bu Susan. Ya, itulah para hadirin dan para mahasiswa. Episode pertama selesai gitu ya, bincang-bincang dengan para mahasiswa berprestasi. Mungkin tunggu episode kedua, ketiga dan selanjutnya nanti akan disiapkan oleh Bu Susan dan teman-teman. Dan sekali lagi juga termasuk ucapan terima kasih kepada HMCH tadi yang sudah hadir untuk itu ya. Dan ini titip pesan dari pimpinan kita ya, dari Pak Rektor baru bahwa memang prestasi kita itu luar biasa bagus, mahasiswa kita itu. Hanya yang perlu ditingkatkan itu di bidang itu ya, bidang PKM. Bagaimana di pekan kreativitas mahasiswa kita itu kita masih perlu ditingkatkan ya di tingkat nasional. Oleh karena itu barangkali kepada pembina kemahasiswaan terutama Pak Dewi, Pak Kani, kemudian Ibu Nislina juga dan Pak Dede, memang apabila kita nengok ke kampus lain yang paling baru dan melejit itu UNY, ya ternyata memang PKM itu connect-nya itu dengan mata kuliah. Jadi mata kuliah itu di sana itu langsung connect ke PKM. Nah, oleh karena itu barangkali kalau di mata kuliah sudah digarap, pembina kemahasiswaan tuh lebih gampang nanti mengidentifikasinya. Insya Allah lah kita juga ke depan bisa lebih maju lagi. Dan sekali lagi terima kasih dan dipersilahkan dikembalikan ke Ibu Susan untuk ditutup ya kegiatan ini. Sebab waktu sudah menghabiskan 90 menit. Udah 95 menit dan episode selanjutnya nanti tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dasim. Para hadirin semuanya, itulah tadi rangkaian kita acara pada hari ini ya. Dan tentu saja ini akan menjadi
acara agenda yang rutin ya Pak Dwi, Pak Kani nanti kita akan agendakan karena ini sangat bagus sekali, selain sebagai fungsi refleksi juga memberikan contoh baik untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Prof. Dasim yang telah memberikan waktu, kemudian juga tadi sudah memberikan kuis gitu ya, sehingga acara kita menjadi menarik. Dan terima kasih juga kepada seluruh dosen yang sudah hadir, Pak Dwi, Pak Kani sebagai pembina kemahasiswaan. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kita akan terus berprestasi, dan terima kasih juga atas bimbingannya Pak Dede, Bu Nisrina, kemudian ada juga tim tata usaha kita ya, Bu Muti sudah hadir, kemudian para laboran Pak Bae dan Pak Adi, yang juga ternyata Pak Bae dan Pak Adi juga berprestasi gitu ya. Dia juga berprestasi terutama dalam bidang beasiswa, dan Pak Bae juga dulu sebagai pemenang lomba regional Barat ya Pak Dwi, sehingga masuk menjadi peserta lomba tingkat nasional, lomba debat Mahkamah Konstitusi. Dan terima kasih kepada Ketua HMCH, mana Ketua HMCH? Nah, Ketua HMCH yang mungkin ini banyak berkomunikasi dengan pembina kemahasiswaan, Pak Dwi, Pak Kani, silakan gunakan Zoom ya. Apabila mungkin HMCH memerlukan rapat atau misalkan diskusi, mangga tinggal melapor kepada Pak Adi sehingga nanti bisa dijadwalkan. Dan terima kasih tentu saja saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Departemen PKN yang sudah tercatat sebagai mahasiswa yang berprestasi. Mohon maaf tidak semuanya diwawancara oleh Prof, karena nanti akan dibagi menjadi sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih, dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ini membawa kebaikan bagi kita semuanya, membawa kebermanfaatan bagi kita semuanya, dan kita akan berjumpa insya Allah dalam keadaan new normal ya. Jaga kesehatan semuanya dan tetap kita jaga silaturahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.